Langkah pertama, siapkan 400 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, 1 lembar daun pandan, 300 ml santan, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk supaya bawahnya tidak mudah gosong. Masak sampai santannya menyusut dan beras ketannya agak kering. Setelah santannya menyusut dan agak kering, masukkan 1 buah jagung manis yang sudah diserut. Untuk jagungnya sebelumnya sudah dicuci bersih, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan api kompor, kemudian sisihkan dulu. Siapkan setengah buah kelapa parut, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan potongan daun pandan, kemudian kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, buka tutupnya, kemudian keluarkan dari kukusan. Lanjut, sekarang saya akan mengukus beras ketan yang sudah diaron. Untuk alas daun pisangnya opsional saja ya. Setelah beras ketannya sudah dimasukkan semua, kemudian kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, buka tutupnya, kemudian keluarkan dari kukusan dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, bentuk bulatan. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja. Untuk ketannya ini harus benar-benar sudah dingin ya, supaya saat dikemas bisa awet dan tidak mudah basi. Setelah dibentuk bulat semua, selanjutnya akan saya kemas. Siapkan plastik OPP, kemudian potong sebelah sisinya, kemudian masukkan 1 sendok makan kelapa parut, lalu tambahkan 1 bulatan beras ketan, kemudian tekan dan lipat. Setelah itu gunting. Untuk ujung bawah dan atas kita satukan. Setelah itu kita isolatif. Nah, hasilnya seperti ini, cantik. Dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah dikemas semua, sekarang akan saya tambahkan dengan stiker. Hasilnya akan lebih cantik dan rapi, cocok sekali sebagai ide jualan.
Dan ini hasilnya, kue tradisional, unik dan kekinian. Tampilannya cantik, rasanya sangat enak, gurih. Langkah pertama, saya akan membuat undi kelapa. Siapkan 150 ml air, tambahkan 150 gram gula pasir, potongan daun pandan secukupnya, 1/4 sendok teh garam, vanili bubuk secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, masukkan 300 gram kelapa parut. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai air gulanya menyusut. Nah, ini air gulanya sudah mulai menyusut. Kita masak sebentar lagi sampai kelapanya ini agak kering. Setelah airnya menyusut dan kelapanya sudah agak kering, matikan api kompor, kemudian biarkan sampai dingin. Lanjut, siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, tambahkan potongan daun pandan secukupnya, 300 ml santan, 1/4 sendok teh garam, tambahkan kunyit bubuk secukupnya. Setelah itu, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah agak menyusut. Kita masak sebentar lagi sampai beras ketannya ini agak kering. Setelah airnya menyusut dan beras ketannya agak kering, untuk selanjutnya matikan api kompor, kemudian siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, masukkan beras ketan yang sudah diaron. Kemudian kukus selama 30 menit. Setelah matang atau setelah 30 menit, buka tutupnya, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu, biarkan sampai dingin. Setelah ketannya dingin, akan saya bentuk bulat. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja. Untuk resep lengkapnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, ini hasilnya setelah dibentuk bulat semua. Selanjutnya akan saya kemas. Siapkan plastik OPP, kemudian gunting sebelah sisinya. Setelah itu, masukkan 1 sendok unti kelapa. Setelah itu, masukkan bulatan ketan sambil ditekan-tekan supaya lebih padat. Kemudian lipat plastiknya, lalu gunting. Untuk sisi atas dan bawah, lipat dan satukan, kemudian isolatif. Nah, ini hasilnya cantik sekali. Dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai. Sebelum dikemas, pastikan ketannya sudah benar-benar dingin supaya bisa lebih awet dan tidak mudah basi. Setelah dikemas semua, untuk selanjutnya saya tempeli dengan stiker supaya tampilannya lebih menarik. Untuk satu resep bisa menghasilkan 20 buah. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, ini dia hasilnya. Ketan unti kelapanya sudah selesai dan siap disajikan. Cara bikinnya sangat mudah, rasanya enak, tampilannya pun sangat cantik. Cocok sekali sebagai isian snack box atau ide jualan kalian. Demikian resep dari saya. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.